Ya. Oke, selamat sore kelas 11A. Jadi berhubung besok itu 5 April 2024 kita ada perayaan Paskah, jadi kita nggak ketemu lagi. Padahal minggu depan itu kalau melihat kalender kita akan libur Lebaran. Nah, belum lagi nanti akan ada SIKEM, IKEM. Jadi memang di term 4 ini bisa dibilang singkat karena akan ada beberapa kali potong libur. Nah, makanya saya buat video pembelajaran ini untuk bisa supaya kalian tetap bisa ya belajar di rumah walaupun nggak ada saya kayak gitu. Nah, sekarang uh, kita akan memasuki term yang baru, term terakhir di semester ini. Nah, ada satu materi lagi yang akan kita bahas yaitu tentang karya ilmiah. Kalau kalian tahu juga, kakak-kakak kelas kalian, kelas 12 juga sedang menulis karya tulis ilmiah. Nah, nanti kalian pun juga akan seperti itu di kelas 12. Nah, sebelum kita diskusi gitu kan, karya tulis ilmiah itu apa sih, kayak gitu. Terus, kenapa kita harus belajar itu, kayak gitu. Nah, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Paskah dulu buat kita semua. Semoga ya karena Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup, yang udah bangkit dari maut, jadi ya kita nggak boleh lagi sama gitu. Sama dalam artian nggak boleh lagi jadi manusia yang dulu sebelum mengenal Tuhan, kayak gitu. Sudah harus makin dewasa, makin lebih baik. Nah, um, itu ya, juga terima kasih karena kita udah sama-sama selama 3 semester gitu untuk kerjasama yang baik. Semoga yang baik-baik itu boleh terus kalian pertahankan, boleh terus dikembangkan, dan yang gak baiknya ayo kita sama-sama tinggalkan di semester lalu. Nah, untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia sendiri, ada beberapa orang yang nilainya itu masih saya nolkan karena memang penugasannya belum lengkap. Jadi, coba tolong dicek kembali kalau memang ada yang belum lengkap, eh, boleh temui saya, jadi kita ambil nilai puisinya secara langsung aja. Seperti itu ya. Lalu tolong perhatikan juga kesepakatan belajar yang kita udah buat di awal. Nah, mungkin kalian boleh nanti lihat unggahannya di Moodle juga, tapi ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan kembali. Yang pertama soal buku, jangan lupa untuk bawa buku paket setiap pembelajaran bahasa Indonesia. Lalu yang kedua, perhatikan juga kelengkapan atribut kalian gitu ya. Kalau memang tidak sakit atau kondisi tertentu, jangan menggunakan jaket di dalam kelas, gitu. Nah, begitu juga dengan penggunaan gawai dan perangkat jemalah. Kita menggunakan gawai dan perangkat jemalah bila dibutuhkan saja. Itu. Nah, lalu selanjutnya untuk penugasan bahasa Indonesia. Untuk mapel bahasa Indonesia sendiri, karena um, kemungkinan di semester ini, di term terakhir ini maksud saya, tidak akan ada ulangan harian, jadi saya akan fokuskan ke tugas akhirnya aja. Nanti kalian akan diminta untuk menulis karya ilmiah. Nah, jadi berhubung bobot penugasan itu besar, bahkan lebih besar dari SAS, jadi saya harap kalian jangan sampai tidak mengumpulkan penugasan, ataupun terlambat mengumpulkan penugasan karena sesuai kesepakatan belajar kita, kalau misalnya terlambat mengumpulkan penugasan berarti harus dipotong skornya, dan itu sayang sekali kayak gitu. Seingat saya kalau saya ngasih tugas, saya pasti tanya dulu kira-kira tanggal segini gimana kayak gitu. Tujuannya apa? Ya supaya kalian nggak mengumpulkan terlambat, apalagi sampai tidak mengumpulkan. Intinya kalau memang ada masalah, tolong koordinasikan melalui ketua kelas gitu ya, baru ke saya. Seperti itu. Nah, kalau dulu waktu saya SMA, rapor mid semester itu rapor bayangan, jadi masih bisa berubah. Nah, bagaimana cara berubahnya? Ya di term terakhir ini gitu, ayo sama-sama kita perbaiki yang perlu diperbaiki. Itu ya 11A. Nah, itu aja pembukaan dari saya. Kita masuk ke materi karya ilmiah. Nah, saya izin share screen.
Jelas salindianya. Nah, karya tulis ilmiah atau kartul biasanya disingkat seperti itu. Apa aja sih yang akan kita pelajari? Yang perlu, nah baru nanti kita akan sama-sama belajar juga sistematikanya. Lalu seperti yang tadi saya sempat singgung di awal, kalian akan diminta untuk menulis karya tulis ilmiah. Nah, sebelum sampai ke situ, pasti turnya kayak gitu. Bagaimana cara mengumpulkan datanya, lalu ada penelitian kualitatif, kuantitatif, apakah saya harus selalu mengumpulkan data dengan cara menyebarkan angket atau bagaimana. Nah, itu akan kita sama-sama pelajari. Oke, menurut KBBI, karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta. Nah, oke, bedanya data dan fakta. Kalau data, data itu berbicara soal yang benar-benar terjadi. Kayak gitu. Jadi kalau terakhir kita belajar tentang puisi, puisi itu ya kita bisa berimajinasi dalam menuliskannya, tapi kalau untuk karya tulis ilmiah itu tidak boleh. Kalian harus benar-benar menuliskannya berdasarkan apa yang kalian temui di lapangan, apa yang kalian amati gitu. Makanya nanti kalian akan mungkin ada yang mengumpulkan data dengan cara menyebar angket, ada yang wawancara, ada yang dari literatur seperti itu. Nah, oke, kita lanjut lagi. Karya ilmiah merupakan salah satu jenis karya tulis yang berisi berbagai informasi. Informasi tersebut merupakan hasil pengamatan dan penelitian. Karya tulis disusun dengan metode ilmiah, yakni metode yang berdasarkan cara berpikir yang sistematis dan logis. Nah, perhatikan, karya tulis ilmiah atau karya ilmiah adalah karya tulis yang berisi informasi, seperti itu. Nah, nanti di kelas 12, apalagi nanti di jenjang perguruan tinggi, kalian pasti akan melakukan yang namanya penelitian kayak gitu. Dan dari penelitian tersebut nantinya ya diharapkan bisa memberikan informasi yang akurat ke masyarakat. Seperti itu. Nah, oleh sebab itu informasi harus didasarkan pada pengamatan, penelitian, tidak boleh subjektif. Apa kaidah bahasan karya ilmiah? Yang pertama, karya ilmiah itu memerlukan kelugasan dalam pembahasannya. Betul sekali. Jadi sangat berbeda dengan teks puisi. Kalau karya ilmiah itu harus ditulis dengan lugas. Lalu yang kedua, menghindari penggunaan kata dan kalimat yang bermakna ganda atau ambigu. Yang ketiga, mensyaratkan ragam yang memberikan keajekan dan kepastian makna. Yang keempat, harus bermakna denotatif. Nah, kalau kalian masih ingat, makna denotatif itu maksudnya makna yang apa adanya, gitu. Kalau dulu waktu kita belajar teks puisi, itu kan kita sering ya menggunakan majas. Nah, majas itu tidak boleh digunakan dalam karya ilmiah. Lalu yang terakhir, makna yang terkandung dalam kata-katanya harus diungkapkan secara eksplisit. Jadi tidak ada yang disembunyikan guna mencegah timbulnya pemberian makna lain. Nah, kita lanjut lagi. Oh, ternyata masih ada. Kata baku pun perlu digunakan dalam karya ilmiah untuk menunjukkan bahwa tulisan tersebut bersifat formal. Nah, perhatikan ya, 11A, kita menggunakan kata baku. Jadi kalian bisa menggunakan alat bantu seperti KBBI. Lalu ada juga pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, di situ kalian bisa melihat bagaimana sih penggunaan tanda baca yang baik dan benar seperti itu. Nah, makanya nanti untuk menyuntingnya kembali gitu ya, mungkin bisa bertukar sama teman. Jadi ya harapannya bisa meminimalisir kesalahan seperti itu. Selain kata baku, istilah pun akan banyak muncul, betul sekali. Kalau misalnya kalian meneliti tentang kebahasaan, pasti akan muncul istilah-istilah yang berkaitan dengan bahasa. Contohnya ya bait gitu. Nah, terus jika karya ilmiah membahas bidang pendidikan, maka istilah pendidikan pun akan sering muncul pada karya ilmiah tersebut. Karya ilmiah banyak menggunakan kata kerja mental seperti diduga, dianalisis, atau dipahami. Ya, selanjutnya gimana sih cara menulis karya ilmiah? Yang pertama, seperti menulis pada umumnya pasti harus menentukan dulu topiknya gitu.
kalian harus tahu dulu mau meneliti apa. Lalu yang kedua, buat kerangka tulisan. Nah, buat kerangka tulisan, mulai dari judul, lalu bab 1, ada pendahuluan, bab 2, bab 3, sampai nanti terakhir mengumpulkan bahan. Nah, balik lagi ya, karena ini karya tulis ilmiah, informasi yang berdasarkan data dan fakta, jadi kalian nanti mungkin akan ada yang menyebar angket, ada yang akan melakukan wawancara. Kalau baca buku itu sudah pasti, jurnal-jurnal ilmiah juga. Intinya bahan-bahan yang bisa kalian gunakan untuk mendukung topik yang kalian lagi mau bahas dalam karya tulis. Lalu yang keempat, pengembangan kerangka menjadi teks yang utuh dan lengkap. Nah, setelah itu baru nanti di akhir, kalau sudah selesai boleh disutik. Seperti itu. Nah, 11A, seperti yang saya sebutkan di awal, karena waktu kita di tempat ini tidak banyak, jadi saya harap dengan kelompok. Jadi saat nanti kita ketemu, kalian tuh udah ada pekerjaannya gitu, walaupun belum selesai. Seperti itu ya. Nah, untuk langkah pertama, saya sudah buatkan penugasan di Moodle. Kalian boleh silakan dicek. Um, Seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Pertama sekali kita harus menentukan topik. Nah, untuk mengetahui topiknya, lalu nanti judulnya apa, kalian mesti banyak baca dulu gitu. Kalau kalian mau meneliti misalnya tentang pengaruh Canva gitu ya dalam pembelajaran, berarti kan kalian harus tahu dulu Canva itu apa sih kayak gitu. Lalu masalah yang kalian temukan itu apa? Itu kira-kira solusinya apa? Kayak gitu. Nah, mengulas jurnal ilmiah, saya sudah siapkan juga beberapa tautan yang kalian bisa gunakan untuk mencari artikel-artikel ilmiah. Seperti itu ya. Kalian bisa lihat juga di sini saya sudah buatkan. Nah, nanti kalian tuliskan judul artikelnya, lalu penulis dan tahun terbitnya, hasil dan pembahasannya itu pasti ada, kesimpulannya apa, sama jangan lupa sertakan tautan artikelnya. Gitu. Jadi jelas sebenarnya. Nah, saya harap kalian benar-benar mengulas dengan baik, karena nanti dari situ kalian jadi tahu masalahnya apa sih, kayak gitu. Kalian jadi punya solusi juga. Oh, ternyata kenapa banyak siswa yang nilai bahasa Indonesianya masih di bawah KKM. Ternyata mungkin karena belum memahami bahasa, dalam hal ini kebahasaannya seperti itu. Masih bingung dengan hal-hal yang berkaitan dengan kebahasaan kayak gitu. Nah, kira-kira solusinya apa sih kayak gitu. Nah, oleh sebab itu perlu riset dulu ya. Silakan kalian ya eksplorasi bersama dengan. Nah, mungkin untuk pertemuan pertama ini sampai di sini dulu. Kalau memang ada yang bingung, ada yang sulit, kalian boleh berhubungan melalui ketua kelas dulu. Nanti dari ketua kelas baru ke saya. Seperti itu ya. Selamat berproses, selamat berpetualang. Ingat, waktu kita tidak banyak, jadi silakan gunakan waktu dengan sebaik. Ya, itu saja. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.